Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal skripsi yang berjudul Pengajuan gugatan secara class action dalam rangka pelindungan hukum bagi konsumen dalam problematika dan pemecahannya. Perkenalkan, nama saya Nur Yasin, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumeneb dari Fakultas Hukum Pagi A angkatan 2018. Pendahuluan, latar belakang. Hukum formil perdata atau hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Hukum acara perdata diperlukan untuk mengatur tentang bagaimana tuntutan hak harus diajukan ke pengadilan, bagaimana pengadilan harus memeriksa dan memberi putusannya, serta bagaimana putusan pengadilan harus dilaksanakan. Hukum acara tidak mengatur proses penegakan hukum di luar pengadilan, meskipun tidak diatur oleh hukum acara. Upaya-upaya penegakan hukum di luar pengadilan yang dilakukan secara adil dan damai tetap diperlakukan. Akan semakin banyak alternatif yang dapat dipilih oleh pencari keadilan dalam menentukan apa yang menjadi haknya. Sistem hukum acara harus lengkap. Sistem hukum acara yang baik harus menyediakan lembaga-lembaga yang memadai untuk kepentingan penuntutan hak ke pengadilan, baik menyangkut penuntutan hak oleh seseorang atau oleh sekelompok orang dalam jumlah yang besar atau masyarakat luas. Berdasarkan bunyi pasal 46 ayat 1 huruf B UU PK beserta penjelasannya, dapat diketahui bahwa untuk mengajukan sengketa konsumen secara class action harus dipenuhi syarat-syarat adanya sekelompok konsumen sebagai pihak yang berkepentingan, adanya kesamaan kepentingan. UU PLH maupun UU PK tidak mengatur lebih lanjut apakah wakil dari sekelompok masyarakat atau wakil dari sekelompok konsumen yang akan maju ke pengadilan harus memperoleh kuasa terlebih dahulu dari sekelompok yang diwakilinya. Demikian pula UU PK serta Perma 2 tahun 1999. Prosedur class action berasal dari negara-negara dengan sistem peradilan common law. Class action menurut Henry Campbell Black menggambarkan suatu pengertian di mana sekelompok besar orang-orang berkepentingan dalam suatu perkara satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar yang orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menghambat pengajuan gugatan secara class action dalam rangka pelindungan hukum bagi konsumen. 2. Bagaimanakah idealnya prosedur dan tata cara pengajuan gugatan secara class action agar dapat memberikan pelindungan hukum bagi konsumen secara optimal. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diterapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pengajuan gugatan secara class action dalam rangka pelindungan hukum bagi konsumen. Memberikan gambaran yang jelas tentang prosedur dan tata cara pengajuan gugatan secara class action serta implementasinya dalam rangka pelindungan hukum bagi konsumen. Merupakan rekomendasi bagi penelitian lebih lanjut terhadap pengajuan gugatan secara class action dari sudut pandang yang berbeda sehingga diharapkan gugatan secara class action dapat memberikan pelindungan hukum kepada konsumen. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat pengajuan gugatan secara class action dalam rangka pelindungan hukum bagi konsumen. Untuk mengetahui dengan jelas dan tegas tentang prosedur dan tata cara yang ideal
pengajuan gugatan secara class action agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara optimal. Yang kedua, tinjauan pustaka. Istilah class action berasal dari bahasa Inggris, yakni gabungan dari kata class dan action. Pengertian class adalah sekumpulan orang, benda, kualitas, atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri. Sedangkan pengertian action dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Class action menurut Black menggambarkan suatu pengertian di mana sekelompok besar yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih, dapat menuntut atau dituntut mewakili sekelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili. Dalam Grolier Multimedia Encyclopedia dikatakan bahwa class action adalah gugatan yang diajukan oleh seorang atau lebih anggota suatu kelompok masyarakat mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat tersebut. Sebelum suatu gugatan diajukan secara class action, selain syarat harus dipertimbangkan juga manfaat dan kelemahannya. Untuk memilih class action sebagai prosedur pengajuan gugatan, harus dipastikan bahwa manfaat yang akan diperoleh melebihi kekurangannya. Ada 5 keistimewaan dari prosedur class action, yakni 1. Mengatur penyelesaian perkara yang menyangkut banyak orang, masing-masing dengan tuntutan yang kecil yang tidak dapat diajukan secara individual. 2. Memastikan bahwa tuntutan untuk ganti kerugian yang kecil serta dana yang terbatas diperlukan dengan sepantasnya. 3. Mencegah putusan yang bertentangan untuk permasalahan yang sama. 4. Penggunaan administrasi peradilan yang lebih efisien serta mengembangkan proses penegakan hukum. Yang 5, Ontario Law Reform Commission melihat ada 3 manfaat utama yang dapat diketahui dari prosedur class action, yakni mencapai peradilan yang lebih ekonomi, memberi peluang yang lebih besar ke pengadilan, dan merubah perilaku yang tidak pantas dari para pelanggar atau orang-orang yang potensial melakukan pelanggaran. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian tentang pengajuan gugatan secara class action dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan tentang pengajuan gugatan secara class action dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa 1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUA Perdata, C. Reglemen Indonesia yang diperbarui, HIR Statsblad 1848 nomor 16 dan Statsblad 1941 nomor 44. D. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. E. Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. F. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari A. Kamus Umum Bahasa Indonesia, B. Kamus Inggris Indonesia, C. Kamus Istilah Hukum, D. Ensiklopedia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.